Ya. Oke. Oke. Selamat siang sobat leaders. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Jul Hamdani dan Saya Iswayudi dalam acara podcast ngobrol santai di Universitas Lia Jakarta. Podcast ini diselenggarakan oleh Universitas Lia dan disponsori oleh Prodi Bisnis Digital, di mana siang ini kita akan membahas atau mengangkat topik The Role of 5.0 Technology in Mobile and Online Advertising. Oke, tanpa basa-basi, kita akan langsung masuk kepada topik pembahasan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber saya dulu. Ini adalah Pak Iswayudi, MAK. Beliau adalah salah satu dosen dari Prodi Bisnis Digital di Universitas Lia Jakarta. Bagaimana kabarnya Pak Iswan? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Kita udah 1 bulan lebih ya Pak ya. Benar Pak Iswan. Kita awal dari pertama podcast itu kalau nggak salah di pertengahan atau awal Juli. Awal Juli. Ya makanya ini banyak dari sobat bibir itu dia menanti kita Pak Iswan ya. saling sharing ilmu. Betul. Kita saling untuk discuss dengan mereka semua di sini. Betul sekali Pak Iswan. Kalau ada pantunnya sedikit boleh saya berpantun Pak Iswan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Setiap lebaran pasti ada ketupat. Cakep. Ayo, siapa yang ingin ilmu bermanfaat, marilah kita merapat. Oke Pak Is, langsung aja Pak Is pada topiknya Pak Is. Pak Is, coba sedikit dijelaskan mengenai sejarah advertising itu Pak Is. Untuk advertising, berhubung saya memang di praktisinya di dunia advertising. Kalau Bapak Ibu bisa cek di ini ya, di link atau di website, Ya. itu ada perusahaan partnership, dia multinasional, ada beberapa di Asia dan ada yang di Eropa juga gitu. Nah, di sini tuh saya sebagai finance controller, tapi saya juga bisa sedikit menjelaskan terkait tentang advertising, media-media apa aja yang ada di perusahaan, terus kita menggunakan yang tradisional ataupun yang sudah modern atau yang digital atau semi. Kita juga menggabungkan dari beberapa model dari medianya seperti itu. Betul. Nah, walaupun saya seorang finance, tapi saya juga harus tahu dong seluk-beluk dari usaha kegiatan jasa di perusahaan itu kan. Betul. Nah, jadi kalau saya ingin menjelaskan terkait sejarah dari advertising itu sebenarnya udah panjang banget ya Pak, cuman nanti aku akan coba untuk meringkasnya. Ringkas saja Pak Is, karena kalau kepanjangan nanti waktunya gak cukup. Betul banget ya. Soalnya ini Pak, kalau dilihat dari tahunnya, dari mulai pertamanya, kita melihat bahwa advertising itu adalah suatu kegiatan untuk mempromosikan, memperkenalkan, atau memberikan informasi dengan harapan apa? Akan memberikan suatu feedback. Feedback itu ya entah kalau kita memang ingin membuat seseorang itu melakukan sesuatu, yang feedbacknya apa? Kita memberikan perintah dalam advertising tersebut. Betul. Makanya di sini kalau saya kelompokkan itu akan menjadi beberapa tahap dari sejarah advertising. Kita menengok jauh Pak, sebelum masa itu sebenarnya udah ada advertising. Perikanan sudah ada itu ya Pak Is, sebelum sebelum masa itu sekitar 4.000 tahun yang lalu itu ada di Mesir kuno. Kalau Bapak lihat relief dari piramida ya, Betul. piramida kan itu ada biasanya gambar di dindingnya atau tulisan. Nah, di situ saya mengambil satu contoh terkait dengan lembaran atau namanya itu papyrus. Dia itu bahan yang terbuat dari kertas, entah dia dari kulit hewan atau tumbuhan, itu sudah ada dan telah ditemukan, dimasukkan dalam museum Mesir. Terus informasinya apa yang terkandung di situ? Itu menjelaskan terkait adanya budak yang melarikan diri. Nah, bagaimana seorang raja atau kedudukan di sana yang mempunyai pemimpin ya, dia akan men-sharingkan informasi tersebut melalui media berupa yang tadi papyrus tadi. Papyrus itu. Ya, itu entah kertas atau kulit. Kalau itu kan kita lihat di museum kan ada kan. Betul. Nah, itu informasi di dalamnya terkait budak yang lari tersebut. Jadi orang yang melihat kertas tersebut akan mempunyai reaksi. Akan melihat apakah dia ada di sekitaran sini ataupun mungkin dia akan membantu mencarinya juga seperti itu. Nah, itu kan baru di abad peradaban kuno Mesir ya. Ada juga kalau kita melihat di Nusantara ini di Indonesia itu ada di zamannya
apa ya, awal abad setelah Masehi itu di Yogyakarta itu kan ada namanya Mataram, kerajaan Mataram. Kerajaan. Iya. Biasanya dalam perbatasan antar daerah atau antar kekuasaan wilayah itu biasanya ada namanya prasasti. Prasasti itu kan boleh bisa jadi dari batu ataupun dari logam. Itu berisi seperti tulisan aksara Jawa kalau memang di daerah Mataram kuno ya. Nah, itu berisi tentang entah dari wilayah kekuasaan ataupun itu memang dari apa ya, seperti menjelaskan bahwa ada pergantian dari kerajaan tersebut, pemimpinnya atau rajanya itu dipasang di situ. Nah, selain itu gimana? Namanya advertising itu adalah buatan manusia, nggak ada yang hasil ukiran. Seperti kalau kita lihat di goa itu kan ada stalaktit, stalagmit. Nah, itu biasanya kan dia terjadi akibat air kan, air yang mengalir atau air yang terjadi itu alam. Kadang itu membentuk suatu huruf atau suatu gambaran. Sebenarnya itu tidak bisa dikatakan sebagai advertising. Karena advertising itu murni dari buatan manusia seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pertengahan ya, itu kalau nggak salah ada di Perancis itu namanya alat untuk mencetak media cetak yang sudah ada itu sekitar abad ke berapa ya, kalau di sini tuh ke 15 ya Pak ya, di pertengahan ya. Di situ dari Johannes kan, dari situ udah mulai berkembang bahwa advertising itu udah bisa menggunakan apa media yang bagus, penggambarannya bukan hanya teks seperti prasasti kan dia teks kan. Ini udah bisa menggunakan seperti desain gambar di dalamnya. Iya, betul. Sudah termasuk semua di situ ya Pak ya. Berarti terus di abad lagi di era revolusi itu sekitar 18 abad ke-18 sampai ke-19 itu sudah mulai modern Pak. Jadi udah mulai ada elektronik yang mulai berkembang. Seperti apa ya, itu radio. Radio itu udah mulai diproses di akhir dari abad ke-19. Dan juga televisi. Kalau zaman dulu kita bisa melihatnya TVRI kalau nggak salah ya. TVRI. Ya itu kan juga udah ada iklannya masuk kan. Dunia dalam berita. Ya, betul. Nah setelah itu ada juga kalau radio kita bisa RRI kalau nggak salah dulu. Itu udah ada terkait advertising atau iklan-iklan mengenalkan suatu produk ataupun suatu hal yang akan dipublish ke masyarakat untuk memberikan suatu reaksi atau respon seperti itu. Tapi kalau saya menjelaskan ini sebenarnya lucunya di saya belum lahir di masa itu, jadi bingung ya. Untuk menjelaskannya ya. Tapi saya melihat dari riset-riset tentang advertising semuanya ada. Dan di tahun akhir ya di 2000-an ya atau di abad ke-20, 21 sekarang itu udah canggih Pak, udah ada media digital. Dan bahkan walaupun media digital udah merembak entah itu melalui media sosial ataupun melalui mesin pencarian, media tradisional tetap masih bisa dipercaya oleh orang. Banyak orang yang kalau dalam riset dari Australia itu namanya Undertaken 2017 itu kalau nggak salah nilai trusted atau kepercayaan seseorang terhadap iklan antara media tradisional dengan media digital itu lebih tinggi media tradisional. Karena apa? Kalau kita lihat ya sekarang ini kalau di era 4.0 dulu ya sebelum kita 5.0, bahwa iklan itu banyak yang menyesatkan. Seperti contohnya apa? Aku kasih contoh satu. Seperti kalau kita melihat yang kemarin kita pernah bahas di ruang guru itu Pak. Betul. Nah itu kan ada namanya iklan yang menerangkan bahwa bank ini telah memberikan biaya untuk cash transfer itu akan mengalami kenaikan sebesar 20.000 sekali transaksi. Itu untuk kesesama ya, bayarin kesesama kan biasanya 0 kan. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu memberikan nilai rendah atau tidak ada biaya sama sekali, silakan klik link ini. Nah, ternyata di link itu sebenarnya itu hacker yang melakukan hal itu. Saat kita udah masuk link itu kita akan diminta username, password dari bank kita, terus ada juga diminta terkait PIN bank yang itu bisa untuk PIN transaksi seperti itu. Makanya banyak orang yang menyalahkan pihak bank gara-gara uang kita habis, uang kita kesedot padahal kita tidak melakukan transaksi ya. Padahal itu sebenarnya kesalahan dari penggunanya tersebut gitu. Penggunanya sendiri. Iya, jadi makanya kita kenapa adanya 5.0 itu mengutamakan dari society, dari SDM-nya. Kita itu harus mengimbangi perkembangan dari digital tersebut. Era digital itu kita harus dikembangi, harus diimbangi, jangan hanya kita percaya 100% dengan digital. Karena apa? Tanpa ada kontrol dari kita, digital tersebut akan menjadi suatu racun atau membuat kita merasa bahwa setiap
apa yang dikeluarkan atau hasil dari digital YouTube sudah sesuai. Betul. Padahal dia buatan manusia kan. Digital bisa error, sistem mesin pencarian bisa error. Kita nggak bisa full 100%. Makanya kenapa ada 5.0 itu. Seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit ya Pak Iswa, dari pemaparan Pak Iswa itu periklanan atau advertising itu sudah ada dari zaman dahulu, dari zaman Mesir ya Pak Kuno ya, ya, Mesir. kuno ya. Poster-poster seperti yang ditulis di zaman dahulu pun sudah ada Iya, sebenarnya ya Pak di ya. Borobudur kan ada relief juga. Relief Itu sebenarnya gitu. menjelaskan sejarah zaman dulu Pak. Betul, Seperti itu. betul. Terus prasasti-prasasti untuk menandakan wilayah suatu kerajaan, Iya, betul. itu juga menjadi suatu advertising juga ya, gitu ya Pak ya. Tapi mungkin kegunaannya sedikit berbeda. Kalau sekarang ini lebih kepada untuk advertising perikanan suatu produk. Iya, gitu. betul. Kalau dahulu untuk menandakan suatu objek atau Iya. sesuatu apa lagi tuh Pak Isma. Bahkan ini Pak sedikit aja terkait tadi periklanan kuno. Iya. Kita ada di Yunani itu dia periklanan bukan hanya terkait dengan media yang digunakan media fisik, bahkan orasi pun di zaman dahulu ada di Yunani seperti itu. Betul. Jadi itu orasi itu ingin menyebarkan terkait entah informasi tentang internal kerajaan ataupun tentang informasi lainnya seperti pembayaran upeti, pajak itu sudah ada dari dulu. Ya, betul. Ada banyak lah media itu. Media yang dibutuhkan advertising itu ya, sampai ke era abad 21 ini. Iya, betul. Digitalisasi kita sudah namanya mumpuni. Oke, Pak Is, lanjut saya akan bertanya Pak, lebih mendalam lagi ya. Boleh. Kita bahas kupas tuntas tentang namanya digital advertising dan offline advertising. Oke. Menurut Pak Is, perbedaan antara keduanya itu apa? Sebenarnya itu kalau kita secara kasar mudah banget ya untuk menjelaskan terkait digital advertising maupun offline advertisingnya. Nah, seperti ini Pak, biasanya kita kalau Bapak kan biasanya dari arah Depok ya ke Jakarta. Ya. Nah, Bapak menggunakan kendaraan entah mobil ataupun yang lainnya. Betul. Nah, itu biasanya Bapak melihat billboard yang di pinggir jalan. Betul. Nah, itu masih termasuk dalam periklanan tradisional atau offline. Offline. Jadi dia tidak memerlukan akses internet untuk melihat media tersebut. Betul. Seperti itu. Nah, Oke. tapi banyak banget sih ada nilai kurangnya tuh banyak. Seperti apa ya? Kalau kita lihat dari jangkauannya, kalau untuk billboard, media kan hanya ada di situ aja ya. Betul. Orang paling yang melihat orang yang melewati situ. Melintas di situ. Iya. Nah, kalau online kita bisa lihat di media sosial atau kita menggunakan KOL yang dari influencer di media sosial seperti Raffi Ahmad atau yang lainnya. Betul. Kita bisa melihat itu dimanapun. Hanya mungkin yang membatasi nanti waktunya. Karena apa? Biasanya kalau dia memang melalui live streaming, kalau udah selesai kan, kecuali ada repost lagi. Nah, kalau yang tadi kita hanya bisa melihat di lokasi tersebut untuk offline, untuk online itu bebas, kita bisa melihat dimanapun. Bahkan Bapak mau tidur, lihat dulu nih, kita ada info baru nggak sih? Diulang lagi. Iya, diulang apalagi lagi. kayak cek kodam itu. Kita dimanapun bisa lihat ya, lebih ramai ya. Betul. Terus selain itu targetnya Pak, targetnya itu di offline itu tidak tertarget. Karena apa? Dia kan tadi kalau kita lihat dari pinggir jalan tadi, itu kita tidak bisa melakukan klasifikasi siapa saja yang boleh melihat iklan ini. Karena iklan ini hampir semua orang mau dari laki-laki atau perempuannya, gendernya, terus dari juga entah profesinya, penghasilannya. Betul. Itu kita tidak bisa mengklasifikasikan orang yang melihat ini harus orang yang memiliki penghasilan segini, terus memiliki gender laki-laki saja, karena mungkin itu ada iklan rokok, karena perempuan kan sebenarnya boleh, cuman kan bahaya kan. Bahaya. Nah, terus kalau online itu biasanya dia targetnya bagus, Lebih spesifik. iya. Ya, Pak Is. Ya. Contohnya apa? Kita membuat suatu konten dalam YouTube. Di YouTube tersebut sebelum kita melakukan posting itu biasanya kita ada namanya penentuan gendernya, atau kalau itu udah kita pakai yang berbayar mahal ya, biasanya ada penentuan klasifikasi banyak, trafficnya banyak. Itu contoh satunya terkait umur. Yang bisa mengakses konten ini umur berapa kita bisa tentukan di situ. Jadi kalau kita memang targetnya orang dewasa, memang konten itu untuk konten dewasa,
anak-anak saat dia mau pencet dia nggak bakal bisa masuk. Karena kita udah restrict di situ. Udah diprotect Iya. ya. Terus selanjutnya terkait harga kalau untuk yang di offline kita tadi ngambil billboard ya, apa boleh lainnya majalah yang offline ya. Sebenarnya majalah digital udah ada, kita pakai majalah yang ada di AirAsia atau Garuda ya. Kita contoh ambil itu. Nah majalah itu Pak, itu biasanya kita untuk biayanya itu besar, tetapi kalau untuk media digitalnya itu murahnya apa? Dari biaya bahan pembuatannya. Kalau kita menggunakan majalah yang offline atau majalah yang konvensional itu biasanya ada biaya kertasnya, biaya dari desainnya itu mahal biayanya. Belum pengeditannya. Iya betul. Apalagi kalau ada kesalahan, itu kalau udah kesebar itu biasanya kan orang yang udah membaca kan nggak mungkin dia ini salah nih nunggu revisinya nggak mungkin kan. Otomatis kalau terjadi kesalahan dalam penataan warna ataupun teksnya ada yang typo dalam iklan majalah tersebut, itu akan membutuhkan waktu untuk merubahnya dan orang yang udah membaca udah nggak bisa menghindari lagi seperti itu. Bisa dibilang kalau yang informasinya salah jadi menyesatkan, seperti betul. Pak Is bilang tadi. Kalau yang offline itu lebih banyak menyesatkannya, karena termasuk ciri-cirinya tadi yang Pak Is sebutkan ya, Pak Is ya. Terus harganya tadi juga gini Pak, kita bandingin aja. Kita ngambil billboard yang wilayah protokol ASI. Betul. Protokol ASI ini komponennya apa aja? Biayanya tuh luar biasa. Pajak. Lihat, biasanya pajak di protokol bisa kita nego sebulan, 2 bulan sekali pembayaran. Kita ukuran 3 kali 5 di pinggir jalan. Itu paling enggak kita per bulannya itu dikenakan sekitar 250 juta. Itu boleh dicek di SKPD-nya. Ada di SKPD. 250 juta dengan ukuran 3 kali 5 dalam 1 bulan. 1 bulan. Iya, itu sebelum ada repostering ya. Perubahan lagi itu ada biaya lagi. Terus kita melihat dari tadi kan SKPD udah, terus ada nilai, tapi kita nggak tahu ya apakah namanya media itu ini boleh disana sih. Ya sedikit ya, sedikit di media itu kita harus pintar-pintar lobby dengan orang pajak. Tahu sendiri kan komponen pajak itu kita harus apa-apa. Nah kita nggak usah dijelasin situ karena kita nggak enak kan. Dan juga untuk costnya seperti kalau di billboard belum cetak billboardnya atau segala macamnya ya Pak Is ya. Gitu. Kelistrikannya. Tapi kan listrik itu ada ditanggung dari uang yang 250 juta itu kan? Iya. Listrik belum. Dia harus bayar sendiri. Nanti bahkan masih ada biaya lagi apa Pak? Biaya sewa. Rentnya itu berapa? Itu ada sekitar, kalau sewa di protokol A itu bisa sampai 60 juta sebulan gitu. Kecuali kalau kita memang menggunakan, saat ini kan makanya pemerintah melarang kan untuk pengedaran atau menggunakan media billboard sekarang dipasang pada gedung-gedung. Itu untuk apa? Untuk efisiensi dan keamanan bagi pengendara juga. Nah kalau di gedung kan udah jelas nih bahwa ini tanah ini milik gedung, pembayaran juga lewat gedung, dan gedung kan pasti dia akan jadi wajib pajak kan. Kalau kita di pinggir jalan itu kadang bisa jadi oleh oknum tersebut jadi pajak ilegal bisa jadi. Tidak dilaporkan. Iya betul. Yang penting kita seperti itu ya. Gitu baik. Jadi kalau untuk perbedaannya itu pertama jangkauan, target, harga, untuk interaksinya itu sangat bervariasi ya. Iya, kadang memang kalau di offline itu kita nggak ada tuh. Saat kita lihat tuh keren banget ya untuk medianya, itu gambarnya, warnanya, desainnya keren. Dia nggak bakal bisa menjawab kita. Tetapi kalau iklan dari online, seperti kita influencer tadi, dia menjelaskan waktu di live streaming, gimana dengan produk ini, apakah perlu itu kan perlu ini, kita kan bisa menyampaikan entah lewat komen ya. Tapi dia akan menjawab kan, berarti terjadi interaksi antara dua pengiklan, antara yang konsumer tadi sama dengan influencernya tadi, seperti itu. Oke, Pak Is. Lanjut ya Pak Is ya. Untuk namanya pertanyaan selanjutnya itu untuk pengertian Pak Is. Jadi kan kita udah bahas sejarah, udah bahas perbedaan. Sekarang itu pengertian online dan mobile advertising itu apa sih? Sebenarnya nih Pak, kalau kita bilang mobile advertising dengan online advertising itu hampir sama ya. Samanya gini, di HP itu kita bisa mengatakan bahwa itu online. Dua-duanya ya Pak ya. Tetapi yang menjadi pembeda di sini adalah device-nya.
Kalau kita online, kita fokusnya pada desktop, laptop, terus PC. Ya. Tetapi kalau untuk yang mobile, itu ya seperti tablet, seluler, pokoknya yang bisa mudah untuk dibawa kemana-mana seperti itu. Nah, kalau kita lihat platformnya apa? Ya kalau di desktop nggak mungkin kita ada mesin pencarian, terus ada juga terkait medsos juga di desktop ada kan. Nah, tapi kalau di mobile? di mobile itu ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk penayangan iklan. Seperti kalau kita buka, kadang saya sebel juga dengan iklan. Saat kita buka jadwal jam sholat nih, kan mau lihat dulu kan di situ. Tiba-tiba ada. Iya, ada iklan. Kita harus menunggu kan. Betul. Kita menunggu jam sholat itu terhambat oleh terhambat oleh waktu karena adanya iklan yang dia modelnya iklan iklan yang kalau di dalam advertising itu namanya iklan keras. Iklan keras itu dia nggak bisa di cancel atau nggak bisa di skip Selama beberapa detik. iya Gitu. cuman memang biasanya kalau iklan kayak gitu, kalau kita mau berikan memang berbayarnya mahal. Karena itu harus sesuai dengan ketentuan dari aplikasi penyedia, karena dalam penyedia itu mempunyai prosedurnya kan Mbak, berapakah iklan yang memang tidak bisa di skip itu harus dinyatakan dalam situ. Kalau sampai kelamaan biasanya aplikasinya tersebut malah nggak laku. Betul, Pak. Aplikasi. Karena benar-benar mengganggu ya Pak. Apalagi kompetitor aplikasi saat ini banyak loh Pak. Seperti untuk komunikasi aja di WhatsApp itu ada juga terkait untuk yang lain dulu lainnya. Dia sekarang udah masih ada, tapi kita nggak tahu ya, mungkin kalau di Korea masih ada karena memang di sana masih bagus. Telegram juga sekarang udah bermunculan, tetapi karena si pihak dari WhatsApp itu dia banyak melihat dari kebutuhan para konsumen atau konsumen yang memerlukan komunikasi, dia melihat karakteristiknya bagaimana, menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan, icon-icon apa aja yang ditaruh. Jadi orang nggak berpindah. Kalau melihat dari tingkat pemakainya pasti banyak yang di WhatsApp kan. Betul. Dari dulu Pak. Terus ada lagi terkait lokasi Pak. Kalau lokasi kita bukan desktop, kita ada laptop nih, laptop atau PC. PC itu kalau kita pakai jaringan LAN, local area network, dia hanya bisa di area tersebut ya. Sekarang terkait desktop, terkait laptop yang kita bawa, kita akan kesulitan di suatu tempat. Kita pengen baca, perlu ruang yang agak luas untuk menaruh di meja atau di mana. Sedangkan kalau tablet, kayak seperti ini tablet ya, atau HP seperti ini, itu mudah kita bawa, mau di mobil kayak kita mau tidur, masa kita mau tidur bawa laptop ditaruh di perutnya, wah capek banget ya. Selama masih ada kuotanya Pak. Iya betul. Terus sesuai lokasi ya jangkauan kalau seluler luas Pak. Biasanya kita dalam setiap aplikasi itu akan ditentukan nih, saat kita install nanti akan ditanya bolehkah kita mengakses lokasi, mengakses galeri, seperti itu kan. Nah itu sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya apa? Saat kita berada di luar daerah, seperti tadi kita ingin melihat jam sholat, itu otomatis dia akan merubah sendiri. Kan nggak mungkin dong di Jawa Timur sama Jakarta atau Banten itu jam sholatnya sama, nggak mungkin. Pasti ada berapa space-nya, selisihnya dari situ. Nah terus terkait selain lokasi ya tadi ya, ada formatnya juga dan user experience-nya. Ya tadi kalau user atau UX ya, itu dia biasanya lebih ke penggunaannya bagaimana. Kalau saya lihat mudah dibawa kemana-mana. Kalau yang laptop tadi kan susah untuk bawanya. Cuman nilai plusnya apa? Kita lihat dari size layarnya. Nah kalau kita lihat dari HP kemungkinan besar resolusinya kecil, tapi nggak tahu apakah itu biasanya IT yang bisa jelaskan ya. Apakah resolusi itu berpengaruh dari akibat dari size layarnya atau enggak, seperti itu. Oke Pak Is, thank you Pak Is. Saya lanjut aja ya Pak Is ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Is. Boleh. Peran teknologi 4.0 terhadap periklanan mobile dan offline itu bagaimana sih Pak Is? Nah ini yang kita tunggu ya dari peran 5.0 teknologi ya. In online atau mobile advertising seperti itu. Itu sebenarnya kita melihat dari era 5.0 itu dia memang dari 2000 itu udah banyak kembang. Cuman itu benar-benar ibarat kayak rilis
resminya itu di 2011 ya Pak. Ya. Itu udah ada di Jerman, di pameran di Hannover itu. Nah itu kan dia menjelaskan terkait maraknya atau semua kegiatan usaha, kegiatan aktivitas kita itu dibantu full oleh digital. Nah tapi gini Pak, kadang tuh ada yang pro terhadap 5.0 dan 5.0. Kalau yang 4.0 tadi gini, dia berpikir gini bahwa manusia itu bakal bisa digantikan oleh digital, oleh robotik, oleh AI dan lain-lain. Tapi kalau yang pro terhadap 5.0 sebenarnya nggak bisa hal itu terjadi. Karena apa? Kita tuh harus menjadi penyeimbang maraknya atau era yang semakin cepat dalam digitalisasi maupun teknologi saat ini. Karena kalau kita sampai tidak menjadi kontrol, manusia tidak menjadi kontrol, itu kan menjadi bahaya. Betul, kedepannya bahaya. Seperti gini Pak, kita menggunakan, aku kasih contoh yang mudah orang pasti tahu nih maksud 5.0 sama 4.0 ya. Seperti ini, Bapak saat tidur nih ya, bangun pagi mau berangkat ke mana kantor ya. Biasanya ke kantor kan jam 8 udah sampai sini. Nah kita lihat di HP itu masih jam 7. Nah dia tenang aja nyantai aja. Terus dia lihat lagi jam 7 tapi kok udah cerah gitu kan. Itu kita tergantung sama digital ya, betul ya tadi. Nah di saat kita keluar dan kita di rumah kita pasti dong masa nggak ada jam yang manual ya pakai baterai sih walaupun dia ada motoriknya ya. Kita lihat tuh di situ jam 9. Nah itulah salah satu risiko kalau kita terlalu tergantung dengan digital tanpa kita harus mengontrol. Kita wajib tergantung tapi kita harus mengimbangi. Nah ternyata digital itu ternyata ada settingan dari HP-nya atau mungkin kesalahan atau error. Tidak ada sistem yang nggak bisa error, sebenarnya error bahkan di Kominfo menyampaikan nggak ya? Kita tahu sendiri dari Kominfo kan ada masalah itu kan. Itu kan seharusnya kalau orang mempunyai pemikiran untuk menjelaskan atau membuat suatu sistem sendiri, dia akan tahu kelemahannya di mana, keunggulannya di mana. Tapi kalau kita memanfaatkan sistem yang dibuat oleh orang luar negeri ataupun orang lain yang kita manfaatkan, itu berisikonya gini. Di saat terjadi serangan, kita nggak tahu firewall mana yang bisa kita tutup untuk virus atau suatu hacker biar masuk. Kita harus tahu. Tapi kalau kita tadi ngikut aja, yang penting sistem jadi, nggak mau capek-capek berpikir gitu. Jadi tadi terjadi kesalahan, bahkan itu fatal, data kita bisa dipakai seperti itu. Bisa ditarik ya Pak. Iya, terus ini pada 2017 5.0 sudah masuk, iya kan? Betul. Kita ini kalau kita masukkan ke dunia periklanan, kalau era digital udah banyak banget iklan-iklan di media sosial, entah di website. Kadang kita buka website itu tahu-tahu muncul ada iklan yang kita X terus minta iklan ini memiliki mengganggu atau tidak ya, kayak gitu. Kita kadang sebenarnya butuh waktu lagi, ngabisin waktu nggak efektif jadinya. Terus kadang ada iklan yang menyesatkan tadi yang kita bisa akhirnya data kita keambil, bisa sampai ke bank habis semuanya. Makanya peran dari 5.0 itu sangat bagusnya. Kita nyeimbang itu dari perkembangan yang luar biasa era digital ini, bahkan robotik, semua industri di pabrik-pabrik kan udah menggunakan robot atau M2M ya, ibaratnya mesin to mesin. Tapi sekarang kan kita dengan 5.0 ini akan menjadi solusi bagi semuanya. Tapi aku kurang tahu apakah 5.0 ini udah diterapkan belum di semua perusahaan, saya kurang tahu. Penting banget, kita nggak perlu harus perusahaan ngasih tahu perusahaan untuk menerapkan ini, kita gunakan untuk diri kita sendiri. Seperti tadi, kita tahu karakteristiknya, ternyata ini kayaknya penipuan nih di HP keren iklan ini. Kalau dia udah sampai minta data-data nih, dia udah berarti ya stop di sini. Kita udah menerapkan tuh 5.0. Jadi kita nggak perlu kita ngomong perusahaan harus terapkan ini, kita mulai dari diri kita sendiri. Bahaya banget namanya iklan-iklan saat ini, menyesatkan banyak banget. Kalau kita ngomong seperti yang tadi di Australia, dia lebih percaya Pak iklan tradisional, billboard seperti itu. Dia tahu kok perusahaan effortnya ngeluarin duit banyak kan untuk melakukan hal itu. Masa dia mau bohong, ya rugi lah dia, ya kan? Rugi dong gitu. Saya lebih percaya pada yang tradisional. Iya betul. Boleh kita percaya yang digital, memang kita harus mengikuti kan. Cuma tadi kita harus tahu mana sih karakteristik iklan yang sesuai sama dengan iklan yang tidak sesuai gitu. Betul sekali. Kita harus tahu seperti itu Pak.
Dan bahkan di inti dari 5.0 itu adalah, saya rangkum nih Pak ya. Intinya itu keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial melalui integritas dunia maya dan ruang fisik. Intinya digital dan SDM-nya atau manusianya jadi satu, mengontrol dari perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini seperti itu. Teknologi benar-benar sangat cepat berkembangnya Pak Is. Iya, makanya kita harus hati-hati, apalagi kalau kita punya anak, kita kasih tahu nih harus mana yang menyikapi. bener nih. Apalagi kita sebenarnya ikutnya Gen Z atau bukan sih? Tapi kita kan harus ngasih tahu juga ke teman-teman semua, kita harus hati-hati ya kalau untuk iklan. Kita mau coba, ada yang tanya nggak? Apa kita terus saja? Coba ada yang tanya? Sepertinya kita lihat dulu ya untuk nama pertanyaannya ya. Di sini Belum ada ya? Belum ada sih. Oh belum ada, kita bisa lanjut sih. Kalau ada dua yang bertanya, Dilia pakai bahasa Inggris kah buat kuliahnya? Ya bisa dibilang Dilia itu memakai bahasa Inggris. Kita ada hari bahasa Inggris full Rabu ya? hari Rabu ya Pak Is ya. Jadi intinya kalau Bapak Ibu atau Mas Adik semuanya yang tadi audiens ya, Audiens itu ingin masuk ke LIA, di situ ada beberapa bahasa yang kita sajikan ya. Ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, yang mana itu akan menambah kemampuan semuanya atau Bapak Ibu yang masuk ke sini untuk berkompetisi di dunia baik industri, perusahaan. Karena saat ini kan perusahaan Indonesia kan kayak mulai perkembangan untuk multinasional. Jadi banyak pemegang saham, manajerial yang menggunakan bahasa Inggris, Jepang ataupun bahasa lain. Perusahaan asing. Ya, makanya kenapa di sini kemarin kita udah pernah bahas di waktu kita podcast awal ya. OBE ya, the Outcome Based Education ya. Betul. Jadi kita itu memang sengaja untuk membuat para lulusan kita itu tidak hanya lulus karena dia udah mencapai semua pendidikan, tapi kita ingin bagaimana kita membuat mereka itu setelah lulus menjadi siap kerja atau siap bersaing lah di dunia, baik di dunia industri, usaha, dalam hal bahasa, teknologi, desain, ada semua kan. Bahkan kita membuat proposisi dari kurikulumnya kan praktek dan teorinya kan udah kita sesuaikan Pak. Jadi kita nggak mikir setelah nanti lulus, kalau dilihat dari prakteknya proporsinya segini, harusnya dia udah jago nih untuk keluar itu udah siap terjun, siap bersaing dengan universitas lain ya, alumni lain. Selain bahasa juga kita juga pasti sudah menyiapkan sertifikasi ya Pak Is ya, namanya pendamping nanti apabila sudah lulus dan bisa lanjut di dunia industri gitu. Pak Is, pertanyaan ini yang kedua nih Pak Is nih. Pendaftaran di LIA masih buka sampai kapan Pak? Kalau untuk pendaftaran boleh September ya? Oh, iya. Masih boleh. Untuk pendaftaran di gelombang pertama ya atau gelombang ketiga atau gelombang terakhir nih teman-teman. Jadi teman-teman harus harus segera datang ke sini karena apa? Kita masih memberikan diskon ya. Betul sekali bidders. Nanti kalau dia sampai melebihi diskon di September ya, itu akan biayanya udah ke reguler lagi, ke biaya biasanya ya. Biasa. Jadi makanya kita kesempatan semuanya untuk segera masuk ke LIA sebelum akhir September lah. Jadilah keluarga LIA. Bidders ya. Di sini ini ya, semua dosennya tuh ramah tamah. Kita saling ini ya, setiap menuntut ilmu itu dosen tidak hanya dia mengajarkan sharing ilmu, tapi kita juga perlu dari mahasiswa juga untuk menyampaikan. Apalagi kalau biasanya kelas karyawan, dia mempunyai suatu skill ya, untuk kemampuan dia dalam dunia industri terkait perpajakan, mungkin kalau dia emang di kantor perpajakan ataupun di marketing, dia bekerja di pemasaran. Itu dosen itu juga perlu dapat saingan dari mahasiswa juga. Kita saling melengkapi di sini. Betul sekali Pak. Sama-sama kita belajar untuk mengembangkan Universitas LIA ini ya. Betul. Saya sedikit dapat informasi nih Pak. Apa nih? Untuk prodi bisnis. Bagus nggak nih? Wah, informasinya bagus sekali. Keluar podcast nih ya. Baru anget ini Pak. Apa? Fresh from the oven. Apa? Informasinya. Prodi Bisnis Digital Universitas LIA ini sudah terakreditasi baik dari LAMEMBA, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen
bisnis dan akuntansi. Mantap. Jadi bisnis digital ini Bides sudah terakreditasi baik, jadi tidak perlu ragu-ragu lagi untuk bisa mendaftarkan diri Anda ke Universitas LIA. Ingat ya, di Universitas LIA kita punya slogan atau motto ya, Ya. Lentechpreneur. Lentechpreneur. Kalian di sini tidak hanya belajar terkait bahasa. Mungkin dulu di tahun-tahun sebelum 2021 kalian hanya tahu tentang bahasa Inggris, bahasa Jepang. Di sini kita kolaborasikan, kalian keluar dari sini akan mampu menguasai terkait dengan teknologi, bisnis, desain, komunikasi visual, dan tak lupa ya pasti dong kita kan punya Jepang dan bahasa Inggris ya. Betul, yang udah dari betul. lama, ibaratnya dari pertama berdiri ya. Jadi kalian keluar dari sini tuh udah lengkap nih amunisi buat bertempur di dunia pekerjaan ya. Betul, tidak akan kalah. Seperti slogan dari Universitas LIA, Bides. When technology meet language itu ketika teknologi bertemu dengan bahasa. Gitu. Oke Pak Is, sepertinya Ada yang lainnya? belum ada lagi Pak Is. Kalau belum kita ngobrol-ngobrol lagi Ngobrol lagi Pak. santai lagi aja Pak Is mengenai Betul. masalah perikanan mobile dan online ini ya Pak Is ya. Boleh. Aku sih mau nanya lagi nih Pak Is ya. Manfaat penerapan teknologi 5.0 terhadap perikanan mobile dan online itu seperti apa sih Pak Is? Sebenarnya sudah banyak banget ya Pak terkait manfaatnya itu. Mungkin kita bisa rangkum beberapa karena Bu Aisyah kayaknya udah ngeliat jam mulu kayaknya. Oh. Kita hanya dibatasi ya, belum ya? 15 menit. 5 menit. 5 menit. Boleh nggak sih 15 menit? Boleh ya, 15 menit ya. Soalnya kalau kita sebenarnya masih banyak ini mungkin kita bisa teruskan di podcast selanjutnya ya. Betul. Kan, ya. Soalnya kalau kita bahas semuanya ya tadi terbatas oleh waktu tadi. Ya. Terbatas oleh waktu, tapi tidak terbatas oleh jarak. Betul. Nah tadi kan terkait manfaatnya ya Pak. Manfaat betul. Ini jadi pertanyaan terakhir ya Pak Is berarti ya untuk kita ya. Boleh. Nanti sambil nunggu kalau ada pertanyaan kita jawab aja. Kan Pasti. tadi ada opsi nih 5 menit, tapi kalau udah nggak ada yang bertanya berarti selesai. Tapi kalau ada yang bertanya 15 menit lagi dong. Ya kan boleh sih, bener ya? Iya sih. Boleh. Nah ini manfaatnya gini, kita langsung karena kalau saya memakai teori lebih sulit ya Pak. Nanti Ya. orang untuk mengerti apalagi kan yang nontonnya bukan hanya orang akademisi, mungkin yang baru pendidikan SMA, kalau terlalu ini jadi susah. Jadi kita kalau manfaatnya kita, Bapak lihat nggak di rumah, Bapak anggap aja punya rumah gedong. Ya. Nah punya rumah gedong, Bapak pengen jalan-jalan keluar sama keluarga, kan pasti mikirin terus kan di rumah, nih rumah gimana ya, takutnya nggak mungkin sih rumah akan diambil orang. Tapi kalau ada orang ambil alat-alat di dalam kan nggak tahu kan. Pasti Nah bisa. kita menggunakan smart home atau kita biasanya pakai sistem IoT. Nah itu biasanya kita di situ tuh udah nggak terlalu pusing ya Pak. Gini, untuk masalah melihat area sekitar kita bisa menggunakan kamera smart camera. Nah terus kalau untuk terkait bersih-bersih sekarang udah ada alat yang kita bisa membuat suatu kayak skema atau rute ya Pak. Jadi kalau kita yang bulat itu Pak ya. Aku jelasin nggak? Robot ya, kayak Iya, robot yang bisa biasanya bersih kita jalan taruh di sendiri bawah kan, gitu itu untuk ya. bersih sendiri kan. Itu kan perlu rute kan. Betul. Rute itu kita Yang sudah tentuin terprogram gitu. seperti itu. Terus selanjutnya ada juga kayak pemadam kebakaran sekarang udah pakai sensor. Kita Ya. pasang di rumah juga bisa. Terus apalagi untuk seandainya nih ada orang yang bertamu, kita menggunakan voice untuk feedback mereka itu juga ada. Pokoknya semua itu sekarang udah di era 5.0 ini udah luar biasa ya. Cuman ya tadi kita tetap harus kontrol. Kita melihat saat kita mempunyai smart home atau mempunyai IoT system yang untuk kinerja dalam pembersihan ataupun dalam kegiatan aktivitas rumah, kita harus pantau terus. Nah ternyata tanpa diduga nih anggap aja roboh nih atas ya. Itu kan ibaratnya musibah yang orang nggak sengaja. Itu kan bisa kena mesin itu kalau terjadi perapatan antara kabel dan kabel itu kan akan kebakar. Bisa jadi error juga ya Pak Nah, Is ya. itu kita harus antisipasi, kita pulang aja deh udah untuk nyelamatin apa yang ada di rumah kayak gitu. Kita tuh intinya 5.0 itu lebih ke SDM, sosial kita, diri kita sendiri. Bukan kok orang pikir 5.0
orang robot semua, orang udah tinggal tidur di rumah. Betul. Enggak, kita wajib di situ. Kita sebagai penyeimbang seperti itu. benar. Terus jangkauan global. Seperti Betul. kayak kita masukkan ke periklanan. Tadi kan ke IoT kan harusnya ranahnya si informatika ya sama SI ya. Kita ngambil situ kayaknya. Nggak apa-apa guys, sedikit aja kita. Oh iya, Jangan banyak. sponsorin dia dong ya. Intinya ini ya terkait jangkauan globalnya Pak. Sekarang kita masuk aja langsung ke advertising tadi. Kalau jangkauan global, kalau kita lihat dari tradisional, iklan tradisional itu nggak mungkin bisa ke global. Kecuali kalau memang dia menggunakan tadi yang iklan di magazine atau majalah di AirAsia atau pesawat ya, itu kan baru bisa keluar. Cuman itu kan biaya kan ya. Betul. Nah, tapi sekarang dengan penggunaan online atau mobile advertising, itu kita buat status di sini nih. Orang Amerika bisa lihat. Kita buat nyebarin flyer terkait produk kita nih, keunggulan produk kita. Orang di luar negeri manapun terjangkau semua. Nggak ada yang nggak terjangkau, kecuali memang daerah tersebut nggak ada layanan internet seperti itu. Ya kalau saya ngambil kesimpulan sih lebih sedikit gini Pak. Antara online advertising dan mobile advertising itu mempunyai kekuatan yang sama, tetapi secara usage-nya atau secara penggunaannya itu lebih ke seluler. Jadi orang bisa menggunakan, tetapi tingkat PPC-nya kalau kita seorang advertising, PPC itu kayak pay per click ya. Iya, PPC. Itu kan untuk biaya per kliknya aja. Itu kita mengeluarkan biaya yang gede sebagai apa ya, yang punya produk. Betul. Kita bayar ke vendor gede, tetapi ke konsumennya mudah dia untuk melihatnya kayak gitu. Di urutan nomor 1 ya Pak Isya, seperti di e-commerce pay per click-nya 100 perak itu kalau nggak salah Pak Isya. Jadi untuk iklan kita tuh produk kita muncul di paling top, paling atas itu ternyata ada pay per click-nya. Gitu. Ada nggak Pak yang bertanya ini? Kalau nggak kita ini soalnya Bu Ausi udah Sepertinya udah nggak ada lagi yang bertanya nih Bu Ausi. Kalau ini nggak ada tuh karena dia nggak ngerti atau dia gimana ya? Atau makanya biar lebih ngerti itu dia datang ke sini, kita akan jelaskan secara gamblang lebih gitu lanjut loh. lagi gitu ya. Makanya Jadi, kalau orang bikinnya, aduh aku nggak ngerti ya dengan makanya offline dong datang ke sini, kita jelasin, masuk di Universitas Liat. Kita ada banyak semua prodi, bahkan prodi yang kita termasuk udah taraf internasional, bahasa ada, betul. terus informatika ada, SI ada, bisnis digital ada, DKV ada. Tapi ingat ya, bisnis digital di sini itu kita boleh kan sponsorin bisnis digital? Pasti kita dong. bisnis digital dong. Leaders. Jadi kalau di bisnis digital kita tidak hanya berpikir terkait dengan informatika tentang sistem IT, itu juga akan masuk di bisnis digital, tetapi kita juga fokus juga di dunia bisnis ya Pak. Bagaimana caranya kita mengembangkan suatu ide usaha menjadi suatu bisnis? Ya. Kalian tahu nggak, Bapak di sebelah saya ini termasuk entrepreneur ya? Karena apa? Dia seorang pengusaha, jadi dia mudah untuk ngomong terkait startup kayak gitu ya Pak ya. Jadi di sini kita ajarkan juga sih, kalau memang ada orang yang punya ingin menjadi seorang bos nih, otomatis dia harus punya usaha kan. Kita di sini kita ajarkan bagaimana cara mengelola modalnya, untuk crowdfundingnya bagaimana, untuk mengambilnya dari dana apa, apakah kita bisa pakai dana investor, kalau nggak ada ya kita pakai dana hibah, biasanya dari BUMN ada untuk startup itu kita bisa ajukan. Seperti prakerja kan termasuknya itu bisa masuk ke ini Pak, penadaan. Betul. Dan juga nanti untuk di bisnis digital ini sendiri akan ada namanya inkubasi bisnis yang akan kita ajarkan bagaimana memulai suatu bisnis dari awal sampai berjalan dan survive gitu. Jadi kapan lagi Leaders? Ayo gabung bersama kita di Universitas Liat Prodi Bisnis Digital. Kita nih selesai sampai sini atau bagaimana? Kalau gitu kita tutup aja Pak Is ya. Coba ada lagi nggak? Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada Pak Is. Soalnya kita sebenarnya masih banyak yang dibahas ya Pak, tapi karena waktu ya. Nanti kita bisa bahas selanjutnya ya, Bu Ausi ya. Kapan lagi sih kita ini nanti untuk katanya bulan depan. Bulan depan lagi berarti nanti. Oke, sampai jumpa bulan depan bersama saya Julahmani dan saya Iswayudi. Thank you very much. Dan